Sayang, jangan kamu pikirkan apa yang baru saja terjadi. Apa kamu sudah sholat zuhur? Malik mencoba untuk mengalihkan pembicaraan, dan untung saja istrinya segera menenangkan dirinya begitu Malik bertanya soal sholat. Begitu Anita merasa lebih baik, wanita itu pun berdiri dengan masih dibantu oleh suaminya. Gak apa-apa, kita bisa pelan-pelan, ucap Malik agar istrinya bisa merasa lebih tenang. Karena langkah kaki istrinya terasa sangat berat, Malik pun menggendongnya. Wanita itu juga hanya diam saja begitu pria itu menggendongnya, karena ia memang merasa sangat lelah dan kehabisan tenaga. Apa kamu bisa mengambil wudhu? Tanya Malik begitu istrinya baru saja hendak masuk ke kamar mandi. Insya Allah bisa kak, jawab Anita dan hendak menutup pintu kamar mandi. Nggak usah ditutup, cegah Malik. Tapi aku mau mandi kak. Kenapa harus mandi? Ambil wudhu aja. Aku kotor dari berkebun tadi kak. Aku juga tadi menggunakan pupuk kandang, jawab Anita lirih. Ya walaupun kamu mau mandi, gak usah ditutup pintunya. Lagi pula kita berdua kan sudah halal, ucap Malik dengan sedikit gugup. Baiklah, jika itu yang kakak katakan. Wanita itu tidak bisa berargumen lebih karena ia merasa sangat lemas. Di dalam hatinya ia berharap ia bisa bertahan sampai ia selesai sholat zuhur karena terlalu lemas. Malik tidak melihat ke arah kamar mandi, tapi ia bisa mendengar bahwa istrinya sangat lamban dalam melakukan segala kegiatan di dalam sana. Ingin sekali ia masuk dan membantu, tapi ia khawatir sentuhan darinya akan membuat trauma. Karena istrinya itu baru saja bertemu dengan seorang bajingan yang tak manusiawi. Butuh beberapa waktu hingga akhirnya Anita selesai mandi dan berwudu. Begitu pria tampan itu mendengar langkah kaki istrinya mendekat, ia menoleh dan melihat Anita berjalan ke arah luar kamar mandi. Pria tampan itu segera bergegas menuju lemari pakaian istrinya dan memilih baju untuk dipakai sang istri. Begitu ia hendak melihat pakaian dalam, pikirannya hampir teralihkan. Hentikan Malik, bukan saatnya. Dia sedang syok, gumam Malik. Ada apa kak? Tanya Anita dari jauh. Oh, enggak ada apa-apa. Ini aku ambilkan baju untuk kamu, pakailah. Aku sekarang yang harus membersihkan diri. Beberapa saat kemudian sepasang suami istri itu telah usai menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah. Anita hendak merapikan tempat sholat tapi segera dicegah oleh Malik. Di saat wanita itu hendak kembali berdiri, tenaganya pun tidak ada lagi yang tersisa. Ia pun jatuh pingsan di depan mata Malik dengan wajah yang pucat pasi. Sayang, bangun! Sayang, bangun! Pekik Malik. Akan tetapi percuma saja, karena wanita itu sudah pingsan. Akhirnya Malik menelpon dokter agar segera datang dan memeriksa keadaan istrinya. Cukup lama Malik menunggu dokter tiba. Ia pun memindahkan istrinya ke atas kasur dan memakaikan hijab padanya sebelum dokter itu tiba. Pria tampan itu terus saja berada di samping istrinya yang pingsan dan tidak ingin mengalihkan pandangan darinya. Maafkan aku, Nit. Aku salah. Aku sangat salah. Bagaimana bisa aku melakukan dosa seperti ini? Aku menyiksa batinmu dengan terus menutup mata bahwa faktanya adalah Bang Amir memang salah dan bajingan. Gumam Malik kemudian mencium tangan istrinya. Tapi kamu tenang saja, aku akan membalas perbuatan Bang Amir atas yang telah ia lakukan padamu. Bahkan jika harus membunuhnya maka aku akan lakukan itu, walaupun nyawaku taruhannya. Sambung pria itu tanpa ada yang mendengarkannya. Lalu tiba-tiba saja bel rumah berbunyi. Malik segera keluar kamar dan turun ke bawah. Astagfirullah. Maaf Pak Dokter, rumah saya terlihat sangat berantakan. Ucap Malik merasa tidak enak pada dokter yang baru saja tiba, seraya mengajaknya naik ke lantai atas. Dokter itu hanya menjawab dengan senyuman tipis di bibirnya. Lalu setelah dokter itu tiba di kamar, ia segera memeriksa keadaan Anita yang masih pingsan. Wajah Anita yang terlihat sangat pucat pasi dan keadaan rumah membuat dokter itu berprasangka buruk bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Malik bisa merasakan kecurigaan yang dokter itu pikirkan. Maaf dok, jangan salah paham. Istri saya sepertinya terkejut karena tadi ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah dan mengacak-acak rumah kami. Dan saya pulang terlambat sehingga istri saya harus menghadapi orang itu sendiri sebelum saya tiba. Ya Allah, benarkah itu Pak? Kalau begitu cepat laporkan ke polisi. Iya dok, sudah saya niatkan seperti itu. Tapi saat ini saya harus memperhatikan kondisi istri saya dulu. Pasti dia akan dimintai keterangan oleh polisi nanti. Baguslah Pak. Ini kondisi istri Bapak memang syok. Tekanan darahnya turun. Saya akan meresepkan beberapa obat untuknya. Nanti Bapak bisa tebus di apotik. Kalau ada keluhan lain dari istri Bapak, Bapak bisa hubungi saya atau bisa ke rumah sakit. Tutur dokter itu seraya menyerahkan resep obat pada Malik.
Malik menerima resep obat itu dan memberikan sejumlah uang tanda terima kasih pada dokter itu. Dokter pun pamit undur diri setelah semuanya selesai, karena ada tempat lain yang harus ia tuju. Dan kini Malik dan Anita kembali hanya berdua saja di dalam rumah. Rumah yang masih terlihat kacau dan berantakan itu membuat suami Anita merasa pusing. Ia pun kembali masuk ke kamar dan berbaring di sebelah istrinya. Kemudian pria tampan itu menghubungi pembantunya. "Assalamualaikum Tuan," sahut Biminah lewat panggilan telepon itu. "Waalaikumsalam. Bi, bisakah Bibi kembali hari ini?" tanya Malik lirih. Biminah terkejut dengan nada bicara Malik. "Apa ada masalah, Tuan?" "Iya, Bi, ada dan sangat parah. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Sebaiknya Bibi cepat datang karena Anita pingsan." Lalu panggilan telepon pun diputus oleh Malik tanpa mendengar jawaban Biminah karena ia tidak ingin ada penolakan. "Saat ini aku hanya bisa meminta bantuan dari Biminah. Kalau mama papa mertua tahu bisa bahaya. Apalagi kalau mamaku sendiri juga tahu, bisa tamat riwayatku," gumamnya. Pintu kamar Malik sudah tertutup rapat dan ia merasa aman karena kamar itu memakai kunci elektronik. Lalu Malik yang terlihat lelah itu pun memeluk istrinya dan perlahan menutup matanya dan tidur di samping Anita. 1 jam kemudian, Eris yang tadinya berada di kafe datang ke rumah Malik dan melihat semua kekacauan itu. Ia pun mulai panik dan berlari naik ke lantai atas. Ia mulai menggedor-gedor pintu kamar Malik dan memanggil-manggil namanya. "Pak, Pak Malik, apa Bapak baik-baik saja?" pekik Eris. Malik pun terbangun karena suara teriakan Eris. Ia melihat ke arah istrinya dan istrinya itu masih saja dalam keadaan pingsan. Kapan dia akan sadar? Rasa cemas Malik masih belum berkurang karena keadaan Anita yang masih pucat dan pingsan. "Pak! Pak!" Suara Eris kembali terdengar. "Iya Eris, sebentar," sahut Malik. Begitu Malik membuka pintu kamar, ia terduduk lemas di lantai karena sesuatu yang ia khawatirkan tadi terjadi. "Mama?" Bersambung.